Ada berapa biji? Ada berapa biji? Ada berapa anak nih? Kira-kira. Ada 40 nggak ya? Kayaknya belum nih Lause. Belum ya? Belum. Senang nggak? Balik lagi hari ini, hari Sabtu. Sabtu apa? Sabtu ceria. Kalau ceria gimana? Ya, Lause yakin kalian semua senyum ya, ceria ya. Iya. Walaupun ketutup masker. Oke, kemarin siapa yang banyak dapat angpaunya? Ya, siapa yang nggak hadir karena angpaunya banyak minggu lalu? Diam di rumah kayaknya Lause mereka ya. Hah? Minggu lalu kemana yang nggak datang? Banyak ya angpaunya ya? Seneng nggak dapat angpau? Seneng ya? Seneng dong ya? Tapi jangan lupa sekali lagi kita harus tetap ikut memuji Tuhan ya. Iya. Jangan lupa ya. Mungkin pada di rumah kali ya memuji Tuhannya. Oke, kita sudah mau mulai ya. Handphonenya boleh disimpan, udah disimpan semua ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri, kita naikkan pujian, ku masuki gerbangnya. Yuk berdiri. Namanya siapa? Berdiri ya. Yuk berdiri, kita mau puji Tuhan sama-sama. Ku masuki gerbangnya. Ya, kita membayangkan ya waktu kan udah lama nih nggak datang, jadi pas masuk gerbang itu, seneng banget Tepuk ya. tangan ya. Tepuk tangan. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita naikkan pujian ini satu kali. Suaranya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ayo suaranya. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ayo berkira. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, kita mau berdoa ya, mau doa pembukaan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan. Pada Sabtu ini kami kembali bersama-sama untuk memuji-muji Engkau. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap-setiap kami yang sudah hadir, maupun teman-teman yang masih dalam perjalanan, yang mau datang ke gereja. Tuhan kiranya berkati, bisa tiba dengan selamat. Tuhan berikanlah kami hati yang bergirang, hati yang sungguh-sungguh rindu akan Engkau. Kami mau
bertemu dengan Engkau, kami mau memuji-muji Engkau di Sabtu ceria ini. Tuhan berkati kami, berkati juga kebaktian ini dari awal sampai dengan akhir. Kami menyerahkan kebaktian ini hanya dalam tangan Engkau. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, masih semangat nggak? Masih ya? Yang sebelah sini belum ada suaranya. Masih semangat gak? Oke, ini masih semangat ya. Oke, kita mau mulai nyanyi. Kita mau bergerak dulu ya. Kita naikkan pujian KASIH ya. Kan masih bulan Februari ya, masih bulan kasih. Kita nyanyi KASIH, pakai gerakan ya. Oke, gerakannya semuanya ya. Suaranya belum kedengaran ya, langsung ya. Coba adik-adik lebih semangat lagi nyanyinya biar bersuara ya. Bisa nggak nyanyinya? Bisa nggak? Bisa ya. Oke, Miss mau Langsung mau dengar semua adik-adik nyanyi dulu ya. Udah itu baru kita ikut ya langsung ya. Oke. Satu kali lagi kita naikkan pujian ini ya. Sambil gerak ya. Ikutin langsung Melita ya gerakannya ya. Lemes-lemes. Hah? Yang depan kok lebih ini, nggak ada gerak-gerak. Yang belakang bagus ya. Bagus, Yang depan belakang. nih ya. Oke, kita masih tetap berdiri ya, biar lebih panas. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita Satu naikkan pujian lagu lagi berdiri ya. Ya, kita tetap bergerak Apa-apa lagi ya. ya. Kita mau lebih semangat memuji Tuhan. Kita naikkan pujian bagaimana aku harus mengatakannya. Siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat lagu ini?
Weh, hebat. Oke, hebat ya. Yuk, Musik. suaranya yang kenceng ya. Bagaimana? Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Satu kali lagi. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau Tunjuk temannya. dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Jalalala. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Satu kali lagi, lebih semangat. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Pinter ya cowok-cowok. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk teman yang di belakang ya. Ku kasihi Kau, tunjuk temannya, dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Jalalala. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Goyang. Jalalala. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Udah keringat belum? Udah keringatan belum? Oh belum. Berdiri lagi ya. Oh, udah duduk. Duduk ya. Oh, jantungnya udah berdebar-debar kata Dera. Kalau udah berdebar-debar capek ya berarti ya. Jatuh cinta kali ya. Oke, sekarang kita nyanyinya sambil duduk ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya kita nyanyikan Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus, ya. Ayo. Nanti ya baru main. Nanti ya. Yuk kita nyanyi Ku mau cinta Yesus.
Siapa mau cinta Yesus? Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Satu kali lagi, ku mau cinta Yesus. Ayo, siapa mau cinta Yesus? Ku mau cinta Yesus selamanya. Saya mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Satu kali lagi ya, lebih sungguh-sungguh lagi nyanyinya ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Taruh tangannya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Siapa mau cinta Yesus? Pegang. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, Ku mau. ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lause dipersilakan. Halo. Kaget ya. Kalau enggak gitu ngantuk terus. Semangat enggak? Kok kayaknya dari tadi masih lemes nih. Siapa yang semangat? Coba tepuk tangan dengan keras. Oke, bagus ya. Berarti kalian masih semangat semuanya, ya. Oke, kita berdoa dulu yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tidak ada yang main-main yang lain dulu. Kita mau fokuskan diri dulu mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Hai, yang bagian depan. Yuk, lipat tangan, tutup mata dulu ya. Kita berdoa ya. Ikuti lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong saya duduk dengan manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, gara-gara corona lama tidak ketemu, jadinya banyak yang lebih suka diam daripada ngomong, ya kan? Banyak yang cuman main game saja, ya, sehingga tidak banyak digunakan untuk ngobrol-ngobrol dengan teman. Nah, kalau di gereja kita sekarang baru mulai di hari Sabtu, ini juga belum jumlahnya belum banyak, ya. Mudah-mudahan nanti kalian semua boleh mengajak teman-teman yang lain, ya. Nah, kalianlah yang mengajak, jangan ajak teman, ayo mabar yuk, jangan cuma ajak main game yang bersama-sama. Coba diajak, ayo kita ke gereja yuk sama-sama. Setiap hari apa? Sabtu. Kita sebut dengan Sabtu ceria, ya. Jadi semua harus datang, ajak teman-teman, jangan main game aja bareng-bareng rame-rame, tapi ke gereja cuman sendiri-sendiri, ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita, ya. Sebuah cerita. Nah, kita baca dulu di Samuel, ya. 1 Samuel pasal 2 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. Semua sudah yang sekolah kan ini kan? Semua bisa baca kan? Coba Lause mau dengar suaranya. 1, 2, 3. Belum kompak, belum kompak. Sudah baca tapi belum kompak. Yuk, sama-sama bacanya, pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak, yang tubuhnya belipatkan baju efod dari kain lenan. Belilitkan ya, belilitkan baju efod dari kain lenan. Nah, baju efod itu baju apa sih? Siapa yang tahu? Coba tebak. Apa pernah dengar nggak? Baju efod itu baju apa? Apa? Baju yang sobek-sobek ya. Baju sobek-sobek itu baju efod. Kayaknya itu bajunya berandalan, ya kan? Karena bajunya sobek-sobek, atau bajunya pengemis ya, bajunya sobek-sobek. Ada yang pernah dengar baju efod itu baju apa? Tidak pernah ya. Nah, kita lihat sama-sama. Ini baju efod ya. Baju efod ini dipakai oleh imam-imam atau orang yang melayani Tuhan pada waktu itu. Jadi kayak baju pendeta pada waktu itulah ya. Jadi baju ini dipakai seorang yang melayani Tuhan. Pokoknya orang yang melayani Tuhan pada waktu itu memakai baju efod ini ya. Nah, baju efod ini dari kecil dipakai oleh siapa tadi? Siapa? Biasanya orang dewasa baru pakai baju efod kan? Orang yang sudah mulai tua-tua ya, yang sudah dewasa baru pakai baju efod, yang sudah jadi imam. Tapi Samuel dari kecil dia sudah memakai baju efod. Ya, dari kain lenan. Nah, apa maksudnya? Nah, nanti kita akan lihat maksudnya ya. Kita dengarkan dulu sebuah cerita tentang seorang. Nah, siapa namanya? Kebaca nggak ya? Johnny Ring. Ya, anaknya ganteng seperti Deller. Wih, ya kan? Dia masih kecil. Ya, dia masih kecil, tidak terlalu besar ya. Wah, mungkin umurnya sekitar 13 tahun, 14 tahun. Tapi Johnny Ring ini dia mau bergabung dengan pasukan tentara-tentara. Dia mau menjadi tentara. Ya. Walaupun dia masih kecil pada waktu itu masa perang di Amerika Serikat, dia mau ikut menjadi tentara. Nah, kalau kita lihat
dia memohon kepada seorang komandan. Dia bilang, saya mau bergabung dengan pasukan yang lain. Walaupun aku hanya jadi pelayanmu, komandan, aku mau, katanya. Komandan lihat, kok anak ini semangat bener ya. Ya udahlah, kalau gitu saya jadikan kamu pelayan saya saja. Komandan itu menyetujui, mengizinkan Johnny Ring untuk menjadi apa? Pelayan komandan. Ya. Nah, kita lihat Johnny Ring ini setelah jadi pelayan, ya, siapa namanya komandan itu biasa dipanggil Kapten apa? Kapten Canwell, ya, Canwell bacanya ya. Canwell gitu ya bacanya ya. Nah, kapten ini belum percaya pada Tuhan. Dia nggak percaya pada Tuhan, ya. Sedangkan Johnny Ring adalah seorang yang taat kepada Tuhan sejak kecil. Ya, dia adalah seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah, setiap malam Johnny Ring selalu membaca Alkitab sebelum tidur. Siapa yang kayak begitu ya? Ada di sini yang setiap malam sebelum tidur membaca Alkitab? Ada? Ada ya, ada beberapa orang. Ada yang bermain game sebelum tidur. Siapa? Angkat ke tangan. Banyak ya. Siapa yang main game sebelum tidur ya kan? Ya banyak ya. Siapa yang baca Alkitab sebelum tidur? Wah, dikit sekali ya, cuman beberapa orang ya. Nah, Johnny Ring ini dia setiap kali mau tidur, dia tidak lupa membaca Alkitab. Dia buka Alkitab, dia baca Alkitab. Ya, setiap malam, tapi komandannya suka mengejek dia, mencemooh dia, mengejek-ngejek dia. Wah, ngapain sih kamu baca Alkitab? Udah nggak usah dibaca. Buku kayak begitu ngapain dibaca? Nggak usah, ya. Komandannya bilang, udahlah nggak usah baca Alkitab. Tapi Johnny Ring cuman senyum. Ya, dia senyum-senyum, dia tidak marah, ya. Johnny Ring tidak marah, dia tetap sabar terhadap apa yang dilakukan oleh komandannya. Walaupun dia sering diejek-ejek dari komandannya, dia tidak marah, ya. Dia tetap menghormati komandannya, dia tetap membaca Alkitab, dan dia tetap rajin bekerja. Semua tugas yang diberikan kepadanya, dia bisa lakukan dengan baik. Dia lakukan dengan benar. Dia selesaikan. Dia laksanakan dengan baik. Siapa yang kalau dikasih tugas di rumah, pasti diselesaikan dengan baik. Benar. Siapa yang punya tugas di rumah cuci piring? Ada. Selesaikan dengan tugasnya? Oke, bagus. Ada yang nyapu di rumah, siapa? Ayo. Nah, selesaikan tugasnya? Bagus. Ada lagi apa ya? Suruh apa ya? Belajar. Kalau gurunya suruh buat PR, siapa yang selesaikan tugasnya? Siapa yang suruh mamanya yang mengerjakan? Waktu kemarin online kan banyak ya, bantu gitu ya. Anaknya nggak mau ngerjain lagi karena nggak bisa ya kan. Kalau anak-anak di sini pintar-pintar ya, anak-anak Tuhan harus rajin ya. Nah, Johnny Ring juga rajin. Dia mengerjakan semua tugas-tugas dengan baik dan benar. Karena dia sudah komitmen untuk mengikuti komandan itu. Nah, ya, dia seorang yang rajin, taat, dia taat sama komandannya, dia juga setia pada komandannya. Nah, komandan atau kapten ini, dia mempunyai sebuah pedang yang sangat bagus, yang sangat dibanggakan pada waktu itu. Pedang ini sangat mereka banggakan, ya. Nah, pedang ini setiap kali selalu dibersihkan oleh Johnny Ring.
Dia bersihkan, dia asah, kalau memang sudah mulai agak kelihatan kurang mengkilap, dia asah, dia bersihkan supaya tetap mengkilap. Jadi bagus kelihatan pedangnya. Punya sarung, tapi kalau dikeluarkan, waduh, kelihatan sinar-sinar ya, karena mengkilap, tajam dan bagus sekali ya. Nah, ini menjadi kebanggaan Komandan Conwell. Menjadi kebanggaan dia dan kebanggaan seluruh pasukan yang dipimpin oleh Komandan Conwell. Ya. Nah, apa yang terjadi? Suatu hari ketika mereka masih di kemah, mereka masih santai-santai, ternyata ada pasukan lain datang menyerang mereka. Oh, mereka tahu sudah ada tentara lain yang menyerang. Mereka cepat-cepat pergi. Lari, mereka melarikan diri. Karena nggak ada persiapan kan. Kalau sama-sama udah siap, ya udah sama-sama perang aja ya kan. Ini nggak ada persiapan, tiba-tiba diserang. Apa yang harus dilakukan? Lari, ya kan? Lari dulu. Mereka semua lari. Mereka lari melewati sebuah jembatan. Oh, mereka bilang, wah ini jembatan harus kita bakar nih. Supaya pasukan itu tidak bisa mengejar kita lagi. Jadi jembatannya harus dibakar. Kalau jembatannya sudah putus kan mereka nggak bisa ngejar ya kan. Caranya begitu. Jadi ketika mereka sampai di jembatan, mereka ingin membakar jembatan itu supaya tidak bisa mengejar lagi. Aduh, gawat. Kenapa gawat? Pedangnya tertinggal. Pedang yang mereka banggakan, mereka sangat sayang sama pedang itu, ketinggalan gara-gara buru-buru kan. Karena ada yang ngejar, buru-buru, dia lupa sama pedangnya. Wah, Johnny Ring juga ingat pedang itu, lupa. Jadi dia kembali untuk mengambil. Dia ambil kembali, ya. Nah, pedang itu dia ambil kembali. Nah, dia pegang, ya. Itu pedangnya, dia bawa pedangnya, dia berhasil bawa pedang itu, tapi dia harus mengalami, kelewatan ya. Salah pencet. Biar kalian tidak bingung dulu, tunggu ya. Nah, Johnny Ring kembali ke kemah itu, lalu mengambil pedang itu, dan dia berhasil. Lalu dia gabung dengan kawan-kawannya sama komandannya. Tapi apa yang terjadi tadi? Jembatannya sudah dibakar. Jembatannya sudah terbakar, api sudah menyala-nyala. Aduh, gimana ya Johnny Ring bilang ya? Oh ya udahlah, saya berdoa, dia berserah pada Tuhan, dia menerobos api itu. Dia lari, dia terobos sampai, aduh, sekali dia pegang pegangan jembatan itu, dia pegang, sesak nafas kena api, kena asapnya, dia lewatin terus sampai akhirnya dia berhasil. Kira-kira luka nggak ya? Hah? Luka. Bajunya terbakar. Lengket di tubuhnya terbakar. Ya. Pada waktu terbakar dia sudah nggak tahan. Akhirnya dia pingsan. Dia pingsan. Lalu mereka senang sih, dia sudah bisa lewat ya. Kawan-kawannya, komandannya senang. Dia bisa lewat, tapi melihat kondisi yang begitu, mereka cepat-cepat bawa dia ke rumah sakit supaya dapat pertolongan di situ. Nah, sesampainya di rumah sakit,
Johnny Ring mulai sadar dari pingsannya. Ya, dia sangat senang karena dia pada waktu dia sadar, dia melihat apa? Melihat pedangnya. Dia sudah melihat pedangnya ada di sampingnya. Ia pun memeluk pedang itu dengan erat. Dia sangat senang sekali. Pedang itu tidak hilang. Karena itu dia tahu, itu kebanggaan komandannya dan seluruh pasukan itu. Pedang ini sangat penting. Jadi dia peluk. Dia sangat senang. Dia sangat bangga. Dia bisa mengambil kembali pedangnya itu. Ya. Tapi karena Johnny Ring mengalami luka bakar yang sangat parah, ya. Akhirnya dia pun tidak bisa diselamatkan. Johnny Ring akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia karena apa? Karena apa? Luka bakar. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan pedangnya. Kasihan ya. Johnny Ring sudah berusaha menyelamatkan pedangnya dan dia berhasil. Tapi ketika dirawat di rumah sakit, akhirnya dia meninggal dunia. Nah anak-anak, Johnny Ring bangga. Dia berjuang dengan menggunakan baju efodnya. Ya, dia sangat bangga. Jadi kita semua juga memakai baju efod sebenarnya. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, ketika kita melayani Tuhan, maka baju yang kita gunakan adalah baju efod, artinya baju untuk melayani Tuhan. Kalau dulu orang harus memakai baju seperti itu baru menjadi pelayan Tuhan. Kalian menjadi tentara pun bisa melayani Tuhan. Ketika kalian melayani Tuhan sampai akhir hidup kamu, itulah baju efodmu. Kamu menjadi seorang guru, melayani sampai akhir hidupmu, itulah baju efodmu. Kamu sebagai pemusik melayani sampai selesai, melayani sampai akhir hidupmu, itulah baju efodmu. Kita semua nggak tahu nanti jadi apa, tapi kita melayani Tuhan, apapun profesi kita, itulah baju efod kita. Dikatakan semua baju yang kita gunakan atau semua profesi kita harusnya mengarahkan untuk melayani Tuhan. Ya, Johnny Ring bangga terhadap baju efodnya, yaitu sebagai seorang tentara. Ya, baju efodnya adalah seorang tentara. Dia bangga dia gunakan sampai akhir hidupnya. Apa yang terjadi dengan komandan? Melalui kehidupan Johnny Ring, kapten atau komandan Cornwall itu, dia menjadi seorang Kristen. Dia melihat luar biasa Johnny Ring, ya. Dia menjadi seorang hamba Tuhan bahkan. Dia sangat terkenal, hamba Tuhan sangat terkenal. Kapten Cornwall itu menjadi seorang Kristen dan menjadi seorang pendeta. Ya. Dia mendirikan rumah sakit Kristen. Dia juga mendirikan universitas Kristen yang besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seringkali di dalam khotbahnya pendeta Cornwall ini mengungkapkan tentang Johnny Ring. Ya, dia sangat sayang sama Johnny Ring. Dia mengungkapkan, dan seringkali juga Kapten Cornwall ini berziarah ke makam Johnny Ring. Ya, Cornwall mengingat Johnny Ring itu sebagai seorang yang taat, seorang yang rajin, seorang yang setia dalam melayani. Maka Cornwall sendiri seorang pendeta, dia bilang, saya juga belajar
melalui kehidupan Johnny Ring, saya akan menjadi pendeta yang taat, pendeta yang rajin, pendeta yang setia kepada Tuhan dalam melayani Tuhan seumur hidupnya. Pendeta Conwell, dahulunya komandan, sekarang menjadi pendeta. Dia belajar dari Johnny Ring, dia bilang saya harus taat, saya harus rajin, saya harus setia melayani Tuhan. Siapa yang di sini juga mau belajar untuk taat, rajin, dan setia? Siapa yang mau belajar untuk taat, rajin, dan setia? Dimulai dari mana? Mulai di rumah. Contoh ya, contoh di rumah. Mama bilang, "Nak, jangan main game terus dong, berhenti dulu sebentar." Apa yang kamu lakukan? Berhenti, benar. Atau main terus? Nanti lama, aku masih main. Ayo, ya, belajar taat dari rumah dulu. Belajar taat kepada siapa? Orang tua. Mama suruh, ayo cepat mandi dulu. Mandi enggak? Enggak, masih main game mah. Enggak mau, nanti aja. Iya kan? Siapa yang kayak begitu ada? Ada? Enggak ada ya, di sini pinter-pinter ya. Anak-anaknya semua pinter-pinter. Nah, taat juga di sekolah. Di sekolah kalau disuruh guru ya untuk mengerjakan tugas, dia kerjakan semua tugasnya dengan baik. Siapa yang seperti itu? Mengerjakan semua tugas sekolah dengan baik. Ada yang tidak mengerjakan tugas di sekolah? Ada yang malas? Siapa yang malas? Angkat tangan. Enggak ya, semua rajin-rajin ya di sini ya. Nah, itu juga di gereja. Kalian taat nggak? Kalian rajin nggak? Kalian setia nggak untuk beribadah kepada Tuhan? Setiap Sabtu datang nggak untuk beribadah kepada Tuhan? Taat nggak untuk datang ke gereja? Rajin nggak? Atau aku mau main game aja lah, saya nggak mau ke gereja. Lebih enak ke gereja atau main game? Ke gereja. Wih, tepuk tangan untuk lupa namanya tiba-tiba. Gilbert, oh ya Gilbert. Tiba-tiba hilang ingatan saya nama kamu. Daryl, lebih enak main game atau ke gereja? Ke gereja. Kenapa? Kan game enak. Hah? Kalau bagi aku baca Alkitab dan ke gereja itu lebih penting, nggak main game. Jika aku terus kayak gitu, maka tahu akibat yang buat aku jadi Bisa marah? bukan ini. Oh, matanya ya juga rusak katanya kalau main game terus ya. Tepuk tangan untuk Daryl, hebat sekali Daryl ya. Lebih enak kalau baca Alkitab ya Daryl ya. Siapa yang kayak begitu lagi ya? Coba Cornelius. Lebih enak main game atau lebih enak makan? Keduanya. Dua-duanya enak. Lebih suka makan atau lebih suka baca Alkitab? Dua-duanya juga. Dua-duanya, ngambil aman dia dua-duanya. Makan boleh suka, harus suka, nggak boleh nggak suka makan ya kan. Tapi ingat, harus ada waktu untuk membaca Alkitab. Siapa yang sudah punya waktu setiap hari 10 menit baca Alkitab? Ada? Nggak ada. Ada. Ada lagi? Siapa yang sudah punya waktu 5 menit baca Alkitab setiap hari? Ada?
Siapa yang punya waktu 1 menit baca Alkitab? Ya, aduh, nggak pernah lose. Pokok bangun yang ku ambil adalah HP. Udah bangun, aku main HP, ya kan? Bukan baca Alkitab. Lebih baik ambil HP, buka Alkitabnya di dalam HP, baca dulu sebentar, baru main yang lain. Siapa mau berjanji seperti itu? Siapa mau taat seperti itu? Kalau ambil HP pertama kali, bangun pagi ambil HP pertama kali harus buka Alkitabnya dulu, kan ada di HP-nya. Alkitabnya dulu, baca 5-10 menit dulu, ya kan? Nanti baca makin banyak. Siapa mau berjanji seperti itu, mau taat seperti itu? Janjinya bukan sama Lause nggak bisa intip kalian setiap hari, nggak tahu juga kalian di rumah melakukan atau enggak. Janjinya sama Tuhan, ya. Nah, jadi kita harus belajar untuk menjadi anak yang taat, anak yang rajin, dan anak yang setia kepada Tuhan. Semuanya berdiri, kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Lipat tangan, tutup mata. Anak-anak semuanya lipat tangan, tutup mata. Tidak ada yang menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan, tidak ada lagi. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kalian berdoa masing-masing kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi anak yang taat, anak yang rajin, dan anak yang setia. Saya mau berjanji seperti Johnny Ring yang sebelum tidur membaca Alkitab. Siapa mau seperti itu? Berdoa masing-masing kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau seperti Johnny Ring yang setiap hari membaca Alkitab sebelum tidur. Siapa mau seperti itu, ngomong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Masing-masing berdoa sama Tuhan. Kalian sudah bisa berdoa. Kalian bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau berjanji seperti itu. Aku mau membaca Alkitab sebelum aku tidur. Aku mau membaca Alkitab setiap hari. Berdoa sama Tuhan, Tuhan menolong kita. Lause akan berdoa untuk kita sekalian ya. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami belajar dari Samuel yang menggunakan baju efodnya untuk melayani Tuhan. Begitu juga dengan Johnny Ring yang menggunakan baju tentara untuk melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Tuhan, saya berjanji akan membaca Alkitab setiap hari, membuka Alkitab, merenungkan firman Tuhan, supaya saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang taat, yang rajin, dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau memakai seluruh hidup saya untuk melayani Tuhan. Memakai baju efod saya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada teman-teman yang memimpin liturgi. Oke. Bagus nggak ceritanya? Ingat nggak ya, kita mau rajin baca Alkitab, kita mau apa aja? Apalagi?
Hah? Rajin. Rajin. Terus setia. Satu lagi. Ada apa? Berapa tadi? 3 ya? 3. Beneran? 3 ya Pak? Mana? 3 ya? Bener ya? Oke. Ya bagus ya, berarti semua yang dengerin ya. Oke, saatnya kita bersyukur pada Tuhan, kita mau menjalankan persembahan. Untuk yang bertugas, lause-lause dipersilakan. Disiapkan ya, sudah siap ya di amplop persembahannya Ya, masing-masing. kita naikkan pujian. Kita nyanyikan pujian. Kini ku membawa persembahanku. Nyanyi ya. Kan mau setia juga memuji Tuhan ya. Ikut nyanyi. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama hadir di sini memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu juga ya Tuhan, kiranya firman yang telah disampaikan boleh kami renungkan juga ya Tuhan, dan boleh menjadi pedoman bagi setiap hidup kami ya Tuhan. Kami juga telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan, khususnya di komisi anak ya Tuhan. Kami serahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berserah. Amin. Silakan duduk adik-adik. Oke, kita mau menutupi acara kita hari ini ya, kebaktian kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Ya. Mana? Ya, adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita. Terima kasih.
silakan duduk untuk adik-adik ya, kita doa teduh masing-masing. Jangan bubar dulu ya, nanti ditunggu kalau udah dijemput. Oke, minggu depan tetap ya, hari Sabtu jam 5 tetap ada ibadah. Ada tambahan pengumumannya semua? Oke, itu aja ya. Ingat teman-temannya yang belum datang diajak ya. Yang belum dijemput jangan bubar dulu ya. Tunggu ya, duduk dulu ya. Yang belum ya, yang ikut lause Yeni duduk dulu yuk. Duduk ya, nggak main ya. Duduk dulu ya. Oke. Nah ya, ditunggu ya. Duduk aja dulu, Daryl. Mau pakai toa nggak? Nah, pakai inilah. Buka aja maskernya. Apa? Siapa? Stefan. Stefan ada nggak? Stefan. Steven apa Stefan? Buk. Ada Stefan? Apa Steven namanya? Stefan apa Steven? Nah. Oh, Devan. Devan, ya, oke. Gak kedengeran. Hah? Ini. Jangan main pegang-pegangan ya. Walaupun masih bulan kasih sayang. Ya. Jessica. Duduk kok. Ya, duduk dulu.